Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di penghujung program ya, teman-teman. Jadi kita akan merangkap untuk teknik dua sisanya untuk mengerjakan soal-soal reading. Nah, jadi kemarin kita sudah kenalan dengan reading. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang maksimal waktu pengerjaannya adalah 55 menit. Gitu ya. Nah, untuk teknik mengerjakannya teman-teman kalau bisa tidak membaca teksnya dulu karena ini akan menyita banyak waktu ya. Tapi teman-teman disarankan untuk membaca soalnya dulu. Kenali soalnya, menanyakan tentang informasi yang bagaimana, kemudian nanti teman-teman tentukan cara mengerjakannya atau apa yang harus dilakukan dengan teksnya seperti itu. Nah, karena setelah teman-teman nanti menentukan apakah soal itu menanyakan yang mana, informasi jenis apa, salah satu dari tiga yang kita pelajari ya. Kemudian nanti setelah teman-teman tahu itu informasi yang mana, teman-teman akan tahu cara mengerjakannya. Nah, kemarin kita sudah kenalan dengan salah satu cara ya, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teknik ini teman-teman pakai ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Soal-soal garis besar mengenai teks itu antara lain ada main idea, kemudian ada idea organization, kemudian ada tone, purpose, sama course. Yang kemarin kita sudah bedah gitu ya, sudah kita pelajari teman-teman. Nah, untuk dua informasi sisanya yaitu informasi yang spesifik atau informasi yang kecil-kecil di dalam teks, itu nanti cara mengerjakannya beda ya. Teman-teman tidak bisa gunakan cara yang kemarin. Ya, yaitu teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu di dalam teks ya, sampai informasinya ketemu. Oke, kemudian ada juga informasi yang tersirat, teman-teman. Jadi informasi yang tidak ditulis secara langsung di dalam teks, gitu ya. Otomatis teman-teman harus mencari petunjuknya untuk menjawab. Jadi jawabannya nggak ada di teks, tapi pasti ada petunjuk yang mengarah ke jawabannya, gitu ya. Otomatis teman-teman harus menarik kesimpulan atau mencari petunjuk, kemudian menghubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, kita akan selesaikan dua teknik ini dalam satu pertemuan hari ini ya. Nah, jadi kita bahas dulu yang scan dan skim, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, scan dan skim ini adalah teknik membaca cepat untuk menemukan informasi kecil yang ditanyakan di soal yang ada di dalam teks. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti baca soalnya dulu, kenali informasi yang ditanyakan atau informasi kecil yang ditanyakan di dalam teks itu apa. Kemudian gunakan gerak mata ya, tanpa harus mengartikan pelan-pelan atau tanpa harus lama-lama mentranslate gitu ya. Tapi ini perlu dilatih teman-teman ya. Makanya saya lebih fokus ke latihan, banyak-banyak latihan seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah menemukan kata yang ditanyakan atau kalau nggak gitu konteks atau makna yang ditanyakan yang sama intinya gitu ya. Kemudian teman-teman pahami informasi tersebut, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, jenis-jenis soal kecil yang bisa yang bisa dijawab menggunakan teknik ini antara lain yang pertama adalah locate information. Jadi di soal reading itu ada soal yang meminta teman-teman untuk mencari letak di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang suatu informasi. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas atau menyebutkan gitu ya, komposisi atau kandungan dari meteor tadi atau meteor tersebut gitu ya. Nah, jenis soal ini bisa teman-teman kenali dari pilihan ABCD-nya. Jadi pilihan ABCD-nya itu menyebutkan ada line berapa sampai line keberapa, line berapa sampai line keberapa. Nah, itulah jenis soal locate information ini. Ya, jadi teman-teman disuruh mencari di baris keberapa, diingat-ingat baris ya, bukan kalimat, teman-teman. Jadi di baris keberapa penulis itu mendiskusikan atau membahas tentang topik yang ditanyakan. Nah, di sini topik yang ditanyakan atau kata kunci yang teman-teman harus scan dan skim di teks adalah komposisi dari meteor. Nah, itu kalau kita gunakan scan dan skim atau membaca dengan gerak mata ya, teman. Tapi nggak mungkin karena kita harus translate, karena saya menjelaskan kepada teman-teman. Jadi kita artikan pelan-pelan nggak apa-apa. Di situ kalimat pertama berbunyi, meteor crater atau sebuah kawah besar kira-kira 40 mil sebelah timurnya Flagstaff yang ada di Arizona, secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan eh, telah terbentuk sebagai akibat dari
hantaman dari sebuah meteor yang berbobot 60.000 ton, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita nggak menemukan informasi tentang komposisi dari meteor. Berarti lanjutkan bacanya, teman-teman. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sini kandungan atau isi dari meteor tadi ya, yaitu nikel dan besi. Kemudian teman-teman hitung, itu line keberapa? Oke. Nah, line itu baris ya, teman-teman. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Nah, dia berarti masuk ke baris keempat. Atau nanti ketika teman-teman tes, terutama ngambil yang datang ke lokasi ya, itu teman-teman nanti soalnya akan ada petunjuk setiap baris kelima ya. Setiap kelipatan baris kelima itu akan dikasih tanda seperti ini supaya kalau informasinya itu ternyata disebutkan di bawah, teman-teman nggak perlu menghitung dari pertama, dari paling atas. Cukup dari lanjutkan yang patokan ini. Seperti itu. Gitu ya, karena reading ini berpacu dengan waktu juga, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya, karena letaknya di line kelima atau baris kelima. Sorry, baris keempat dan baris kelima maksud saya. Nah, itu adalah jenis soal locate information. Teman-teman disuruh mencari di mana penulis menyebutkan atau membahas tentang suatu kata kunci. Nah, jenis soal kedua, teman-teman yang cara mengerjakannya juga harus menggunakan scan dan skim dulu, itu adalah soal mengenai pronoun referent atau rujukan kata ganti. Nah, jadi kata ganti, seperti yang pernah kita pelajari di structure dulu ya. Jadi kata ganti itu fungsinya menggantikan benda, teman-teman. Contoh kata ganti misalnya ada kata dia, contohnya ada kata mereka, contohnya ada kata itu. Nah, itu kan nah itu menunjukkan benda yang mana. Jadi dia di situ itu maksudnya siapa? Mereka itu maksudnya siapa? Gitu ya. Nah, itu adalah rujukan kata ganti. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah teman-teman tidak perlu susah-susah mencari letaknya di mana ya, karena pasti dikasih tahu letaknya di mana, teman-teman. Nah, tapi untuk menjawabnya, teman-teman harus pahami bahwa kata ganti itu menggantikan benda yang biasanya sebelumnya sudah disebutkan. Otomatis untuk mengetahui they ini apa atau siapa, teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, subjek predikat sebelumnya ini berarti sebelum kalimat sebelumnya ya. Nah, di situ kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam dedaunan mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi. Nah, berarti mereka ini yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu tanaman-tanaman ini. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo ya, these plants atau tanaman-tanaman ini. Seperti itu. Kemudian jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim juga adalah stated detail sama unstated detail. Stated detail itu adalah informasi yang memang tertulis di dalam teks, teman-teman. Jadi teman-teman cuma disuruh nyari aja informasi di antara A, B, C, D yang mana yang sesuai dengan informasi yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Contoh ya, the passage indicates that Jamestown. Jadi teks ini menyebutkan bahwa Jamestown itu, nah kata kuncinya teman-teman adalah Jamestown. Ini yang ditanyakan teman-teman. Maka cari di teks di mana Jamestown disebutkan. Nah, kalau kita scan dan skim ya, Jamestown itu disebutkan di, sebentar saya ganti warna teman-teman. Di sini ya, di bagian terakhir kalimat satu teman-teman. Nah, kita baca kalimatnya, kalimat satu ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan atau sebuah kota tua di Virginia yang didirikan oleh para pendatang dari Inggris pada tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah pembangunan atau kedatangan atau kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika itu dibangun di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini adalah tempat pendudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Ya, teman-teman. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Hati-hati, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, teman-teman. Tapi Williamsburg. Di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Berarti yang alfa nggak bisa, salah ya. Kalau yang Bravo
didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, kalau ini kebalik teman-teman ya. Yang benar adalah justru Williamsburg yang didirikan 26 tahun setelahnya Jamestown. Jadi Jamestown duluan gitu ya. Jadi yang salah di afternya ini harusnya before. Seperti itu. Jadi yang Bravo bukan teman-teman ya. Kalau yang Charlie merupakan koloni atau kependudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya Charlie ya. Karena sesuai dengan yang disebutkan di situ tadi, yaitu the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi pertama orang Inggris yang pergi ke Amerika itu menduduki Jamestown. Itu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga unstated detail. Nah, kalau stated detail tadi kita disuruh mencari informasi di pilihan A, B, C, D yang sesuai dengan yang ada di teks. Kalau unstated detail ini kebalikannya, teman-teman. Jadi kita disuruh memilih di antara A, B, C, D yang mana yang tidak sesuai atau yang salah ya mengenai kata kunci yang ditanyakan yang ada di dalam teks. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Nah, unstated detail ini juga mengerjakannya cukup berbeda ya, atau agak berbeda, karena biasanya teman-teman tidak cukup mengerjakan dengan membaca satu kalimat. Nah, teman-teman baca informasi apapun tentang kata kunci yang ditanyakan di dalam satu paragraf tersebut. Bahkan kadang itu kita juga harus membaca satu paragraf full, teman-teman. Ya, nah contohnya soal ini ya, menanyakan tentang yang salah mengenai kata gadget di dalam teks. Jadi yang tiga itu benar, yang satu salah. Kita suruh nyari yang salah. Nah, kalau kita scan dan skim, kita cari kata gadget ya, teman-teman, itu disebutkan di sini. Nah, kita baca kalimatnya. Kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu tuh yang bagaimana? Otomatis kita juga harus baca kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama. Jadi dari awal ya. Di situ disebutkan, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam ungkapan atau kata-kata gitu ya yang orang-orang gunakan untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau terlupa sementara. Nah, kata gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Jadi dipakai untuk namai benda yang kita nggak tahu namanya atau lupa sementara gitu ya. Nah, kemudian kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut dari Britania pada tahun 1850-an. Dan kemungkinan datang dari bahasa Prancis ya, yaitu gacete. Yang berarti kail kecil atau mata mata pancing kecil. Dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah berarti teman-teman berhenti di sini karena sudah bukan ngomongin tentang gadget ya, sudah ngomongin kata-kata yang lain. Jadi nggak usah dibaca sisanya. Oke, jadi cukup informasi yang sudah kita baca tadi itu sudah cukup untuk menjawab soal ini. Sekarang kita eliminasi jawaban A, B, C, D ya. Yang alfa, di situ disebutkan kalau kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Di situ tadi disebutkan kalau gadget merupakan satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu yang bagaimana? Jadi, kata yang orang-orang gunakan untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara lupa. Jadi yang alfa bukan, karena di dalam teks ada atau sesuai. Kita disuruh nyari yang tidak ada atau tidak benar gitu ya. Kalau yang Bravo, kata gadget digunakan di awal abad ke-19. Nah, hati-hati teman-teman ya. Tadi disebutkan bahwa pertama kali kata gadget itu digunakan itu pada tahun 1850-an. Nah, 1850-an itu bukan awal abad ke-19 ya, tapi pertengahan abad ke-19, teman-teman. Nah, yang salah berarti di kata beginningnya ini. Atau kalau teman-teman ragu, boleh ditahan dulu ya. Kita cek ABC, kita cek Charlie sama Delta dulu sisanya ya. Kalau yang Charlie, kata gadget kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada juga ya. Jadi mungkin datang dari bahasa Prancis yaitu gacete. Artinya tadi kail kecil atau mata pancing kecil. Jadi yang Charlie bukan, teman-teman, karena kita disuruh nyari yang tidak benar atau tidak ada di dalam teks ya. Sedangkan yang Charlie ada dan benar. Kalau yang Delta, penggunaan pertama kalinya adalah oleh para pelaut British atau para pelaut Britania. Tadi juga ada first used by British sailors. Pertama kali digunakan oleh para pelaut
dari Britania. Jadi fix jawabannya adalah yang Bravo ya. Dan memang yang salah itu kadang sepele seperti ini teman-teman. Jadi yang diganti sama si pembuat soal atau yang dijadikan jawaban yang benar itu kadang yang diganti itu sedikit sekali. Seperti ini. Gitu ya. Tapi karena diganti sedikit itu jadi informasinya misleading atau keliru. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah unstated detail teman-teman ya. Jadi detail yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya bisa menggunakan scan dan skim adalah soal vocabulary atau kosakata. Nah, ini juga alasan kenapa di hari pertama ketika kita kenalan dengan TOEFL dulu, saya sampaikan ke teman-teman bahwa vocab ini adalah yang paling penting buat teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah mengerjakan TOEFL atau menggunakan strategi yang kita pelajari gitu ya. Dan di awal saya juga sudah mengingatkan kepada teman-teman bahwa kalau teman-teman dapat vocab baru mohon ditulis karena tidak akan hilang teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingat-ingat saja, saya pastikan pasti banyak vocab-vocab yang lupa atau hilang seperti dan itu sayang sekali. Gitu ya. Dan vocab ini sekali lagi cara belajarnya kalau teman-teman hanya fokusnya di TOEFL saja itu ditulis saja bisa. Nanti sambil ngerjakan, sambil dilihat, sambil ngerjakan, sambil lihat itu akan hafal dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, sebenarnya soal vocab pun kalau teman-teman tidak tahu, sorry, kalau teman-teman sudah tahu maksud saya, arti dari kata yang ditanyakan dan di pilihan A, B, C, D itu sinonim atau kata yang paling mendekati cuma satu, tidak perlu baca teksnya, bisa. Jadi teman-teman bisa langsung jawab dengan cara menggunakan sinonim tadi, pengetahuan vocab teman-teman. Nah, tapi siapa tahu kalau teman-teman tidak tahu artinya, ya, contohnya misalnya ini dari buku teman-teman. Di situ soalnya berbunyi an incumbent di line pertama itu kemungkinan besar adalah jadi incumbent itu pengertiannya apa? Gitu ya. Nah, kita baca mulai kalimat sebelumnya dan juga sampai kalimat setelahnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena biasanya teman-teman istilah khusus atau technical terms itu merupakan penyederhanaan dari penjelasan panjang sebelumnya. Atau kalau nggak gitu, dia dijabarkan di kalimat setelahnya. Tergantung cara bagaimana si penulis itu menyampaikan informasinya. Gitu ya. Jadi kadang sebelumnya, kadang setelahnya. Nah, karena kita nggak tahu, untuk jaga-jaga ya dibaca sebelum sama dibaca setelahnya juga. Gitu ya. Nah, karena kebetulan kata yang ditanyakan itu munculnya di kalimat pertama, teman-teman, nggak ada kalimat sebelumnya ya. Jadi cukup teman-teman baca kalimat pertama dan kalimat kedua untuk bisa memahami kata yang ditanyakan. Di situ kalimatnya berbunyi, dalam pemilihan pemerintahan gitu ya, atau pemilu atau pilkada dan sebagainya, incumbent itu umumnya memiliki peluang yang kuat di atas seorang pendatang baru. Nah, berarti incumbent ini dibandingkan dengan pendatang baru. Sebenarnya dari sini sudah kelihatan ya, berarti incumbent itu pendatang lama, teman-teman. Atau kalau gitu kita baca kalimat setelahnya juga, seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan juga oleh oleh karena itu maksud saya yang memiliki pengaruh kepentingan tertentu atau pengaruh kepada masa tingkat pengaruh tertentu gitu ya di masyarakat itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui atau orang tidak dikenal bagi para pemilih. Nah, berarti incumbent itu benar orang yang tadi sudah pernah terpilih gitu ya, teman atau sedang terpilih seperti itu, sedang menjabat. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, yang alfa jenis pemilihan khusus atau tertentu. Bukan ya, karena di sini incumbent itu seseorang, teman-teman, manusia, bukan proses pemilihan. Ya, jadi yang alfa bukan. Kalau yang Bravo partai politik. Nah, sama partai itu kan organisasi ya, bukan. Memang anggotanya manusia, tapi partainya bukan ya, teman-teman. Sedangkan di sini yang ditanyakan incumbent itu manusia. Jadi yang Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie komentar yang menguntungkan. Sama, komentar juga bukan manusia ya, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Delta. Di situ disebutkan seorang pemangku kekuasaan saat ini. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu, boleh di-unmute? Silahkan, teman-teman.
Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali teman-teman supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal buka kamus nggak apa-apa. Waktunya tapi 1 menit ya teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Sepertinya semua jawab Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau menamai gitu ya, gajah tertua yang ada di dalam kawanan gajah atau kelompok gajah. Nah, kita cari teman-teman. Kita scan dan skim ya. Nah, gajah tertua betina itu disebutkan di kalimat kedua di sini ya, teman-teman. Nah, namanya apa? Namanya adalah matriarch. Jadi kalimatnya itu berbunyi, gajah itu menunjukkan dinamika sosial eh, yang sangat luar biasa gitu ya, yang memegang teguh satuan-satuan keluarga yang utuh, yang berpusat atau yang berpaduan pada atau yang mengikuti gitu ya, panduan dari seekor matriark. Nah, gajah betina tertua ini atau tetua ini seringkali yang paling berpengalaman dan paling berpengetahuan itu memegang kendali atau memegang fungsi kepemimpinan gitu ya di dalam kawanan tersebut. Nah, jadi nama dari elder female-nya gajah itu adalah matriarch, teman-teman. Nah, jadi letaknya di line kedua ya. Jawaban yang benar berarti adalah yang alpha, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan Delta. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimana antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain. Nah, jadi perbedaan antosianin sama pigmen tanaman yang lain itu apa gitu ya, teman-teman. Nah, petunjuk teman-teman ini kan di paragraf 3 ya. Petunjuk teman-teman adalah kata ini, unlike. Jadi unlike itu artinya tidak seperti atau berbeda dengan lah gitu ya. Kan tidak sama sama berbeda kan dua kata yang sinonim gitu ya. Jadi tidak seperti klorofil dan karotenoid, antosianin itu biasanya tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Nah, artinya antosianin itu di awal-awal tidak diproduksi, teman-teman. Sampai akhirnya di musim pertumbuhan baru dia diproduksi. Sedangkan klorofil sama karotenoid berarti diproduksinya sejak awal musim pertumbuhan, gitu ya. Nah, kalau kita
lihat pilihan A, B, C, D yang menyebutkan waktu produksi antosianin itu ada di delta. Jadi jawabannya yang delta ya. Di situ disebutkan antosianin itu tidak ada di dedaunan selama bagian awal dari musim pertumbuhan karena dia dibuat atau diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Maksudnya di akhir-akhir musim pertumbuhan gitu ya. Di awal nggak ada dia. Kalau yang alfa, antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Tidak ada perbandingan jumlah ya, yang mana yang lebih besar teman-teman. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari buah-buahan, tanaman buah-buahan. Di kalimat yang kita baca tadi tidak ada, atau kalau kita lanjutkan bacanya ya teman-teman, itu membuktikan yang Bravo itu malah salah. Di kalimat setelahnya disebutkan kalau antosianin itu memberi warna beberapa buah seperti cranberry, eh, anggur warnanya yang anggur ungu lah gitu ya, anggur yang warnanya ungu dan juga strawberry gitu ya. Jadi di tanaman-tanaman berbuah dia ada. Oke, jadi yang Bravo bukan, teman-teman. Salah ya, dia berkebalikan dengan yang ada di teks. Kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan karotenoid dulu untuk menghasilkan warna. Nah, tadi tidak ada ya, keterangan apakah antosianin itu membutuhkan klorofil atau karotenoid atau tidak. Seperti itu. Yang ada di situ disebutkan hanyalah waktunya. Jadi waktunya itu karotenoid biasanya dihasilkan ketika di akhir musim pertumbuhan seperti itu. Jadi fix jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, kata it itu merujuk kepada siapa? Kata ganti it ini ya, teman-teman. Maka kita baca mulai subjek predikat sebelumnya, yang mana subjek predikat sebelumnya itu dipisah oleh conjunction when ini, teman-teman ya. Jadi kalimatnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan gitu ya oleh eh, beban atau berat dari tumpukan-tumpukan yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan juga zat-zat yang lain itu keluar darinya. Nyanya berarti ini keluar dari tanah gambut tadi, teman-teman ya. Yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang mengumpul. Karena air sama zat-zat yang lain sudah hilang, sudah keluar gitu ya, sudah diperas gitu teman-teman kasarannya gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo ya, pit atau tanah gambut. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya, dan kemudian kita bahas bersama. Saya lihat ada jawaban delta. Sepertinya teman-teman semua menjawab delta. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi kata migration. Nah, migration itu kalau dalam bahasa Indonesia ya migrasi, teman-teman. Migrasi itu perpindahan, lebih tepatnya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang artinya perpindahan itu adalah yang delta. Kalau yang alpha adjustment itu penyesuaian. Kalau yang bravo attraction itu atraksi ya, penarikan atau daya tarik gitu teman-teman. Kalau pursuit itu artinya adalah pengejaran. Nah, bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Movement itu perpindahan atau pergerakan seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, eh, gerakan eh, country life atau kehidupan pedesaan gitu ya, itu menekankan reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini, kecuali ini adalah soal unstated detail, teman-teman. Kata kunci teman-teman adalah alasan-alasan kenapa gerakan country life movement itu eh, fokus ke reformasi pendidikan ya, yang ada di paragraf 2 atau paragraf terakhir, teman-teman. Nah, kalau kita scan dan skim, di situ disebutkan di sini ya, mulainya, teman-teman. Mungkin lebih enaknya kita baca dari sini, teman-teman. Jadi, kalimatnya berbunyi, meskipun para pejuang reformasi tersebut itu memiliki banyak sekali saran untuk eh, reformasi ekonomi dan penghidupan sosial desa, mereka itu mereka itu berkonsentrasi maksud saya atau berfokus pada edukasi atau pendidikan yang sangat penting dalam upaya untuk merubah atau mereformasi kehidupan pedesaan untuk beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman. Alasan pertama, karena sebagian besar orang-orang pedesaan itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umuran-umuran sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting di Amerika pedesaan karena yang menggerakkan itu yang anak-anak tadi, teman-teman, yang masih belajar dengan perubahan-perubahan zaman seperti itu. Contohnya sekarang mungkin teman-teman yang seumuran saya mungkin atau lebih senior dari saya, kita nggak tahu coding teman-teman. Tapi anak-anak sekarang mungkin di sekolah ternyata belajar coding itu keren sekali gitu ya, karena mengikuti perubahan teknologi. Nah, kalau yang alasan kedua, di situ disebutkan sekolah-sekolah itu berketemuan langsung dengan anak-anak atau berurusan langsung dengan anak-anak yang lebih bisa beradaptasi atau lebih mudah belajar dibandingkan orang-orang dewasa. Mungkin karena orang-orang dewasa banyak pikiran gitu ya, kita banyak tanggung jawab yang harus kita penuhi. Kemudian untuk benar-benar bertahan, perubahan-perubahan dalam masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak atau dengan anak-anak. Jadi yang mulai menggerakkan itu harus kita bentuk itu yang anak-anak dulu seperti itu. Kemudian akhirnya yang terakhir atau alasan ketiga gitu ya, karena mereka itu mereka itu mengalokasikan atau memberikan uang dan mengatur standar instruksional atau standar praktek pengajar dan juga standar kurikulum pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi atau mengatur sekolah sebagaimana mereka itu tidak bisa
mengatur atau mempengaruhi institusi-institusi yang lainnya. Jadi karena yang bisa diatur cuma sekolahan ya pemerintah harus berfokus pada sekolah seperti itu, memperbaiki standar instruksional tadi dan juga kurikulumnya seperti itu. Nah, itu adalah ketiga alasan kenapa mereka berfokus kepada pendidikan gitu ya. Sekarang kita cek, diingat-ingat teman-teman disuruh mencari yang salah ya, bukan yang benar. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Tadi ada di alasan pertama ya. Jadi karena sekolah itu urusannya sama anak-anak ya, teman-teman, maka sekolah itu merupakan institusi yang sangat penting di pedesaan. Jadi yang alfa bukan karena di soal ada dan benar ya. Kalau yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah negara bagian. Nah, tadi ada di alasan ketiga ya, bahwa karena pemerintah itu memberikan alokasi dana atau menyumbangkan eh, anggaran gitu ya, dan lain-lain, maka pemerintah bisa mengatur sekolah. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolahan itu mampu untuk membuat perubahan lebih siap atau lebih baik daripada orang-orang dewasa. Tadi juga ada ya, ada kata more adaptable than adult. Jadi lebih bisa beradaptasi atau belajar atau mengikuti perkembangan zaman lah seperti itu. Jadi yang Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta, few itu artinya sedikit ya, teman-teman. Sedikit sekali anak-anak di desa itu bisa hadir ke sekolah atau bisa pergi ke sekolah secara rutin. Nah, di sini yang salah. Ya, jadi kesalahannya cuma dihilangkan kata teman-teman. A few sama few itu sudah beda arti ya. Few itu artinya sedikit, kalau a few artinya banyak atau cukup seperti itu. Nah, jadi yang delta ini salah karena ini bertentangan dengan alasan pertama tadi. Alasan pertama itu disebutkan karena sebagian besar atau hampir semua orang-orang di desa itu memiliki anak-anak yang umurannya umuran sekolah. Berarti kan banyak yang harusnya bisa ke sekolah rutin, gitu ya, teman-teman. Jadi yang delta jawabannya, yang tidak sesuai atau yang tidak benar eh, mengenai alasan kenapa mereka itu berfokus pada pendidikan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman ya. Nah, sekarang kita ke teknik ketiga, teknik terakhir di reading, yaitu making inferences atau menarik kesimpulan atau membuat tebakan, teman-teman ya. Nah, jadi ada di soal reading, walaupun nggak banyak ya, tapi ada, teman-teman, soal yang menanyakan informasi yang tersirat. Jadi informasinya itu atau jawabannya itu nggak ada di dalam teks secara langsung. Teman-teman hanya diberikan petunjuk sedikit, biasanya kecil gitu ya petunjuknya di dalam teks yang menunjukkan jawaban A, B, C, D-nya yang benar yang mana, seperti itu. Nah, teman-teman di sini diminta mencari petunjuknya itu. Jadi kayak scan dan skim, tapi yang di scan dan skim bukan jawabannya secara langsung, tapi petunjuk menjawabnya. Nah, ada dua jenis soal yang cara menjawabnya itu menggunakan cara ini ya, teman-teman, atau menarik kesimpulan dari dalam teks. Yang pertama adalah soal yang menanyakan inference itu sendiri atau menarik kesimpulan. Jadi, teman-teman disuruh membuat kesimpulan, ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii? Nah, si pembuat soal aja bilang mungkin, teman-teman. Artinya, si pembuat soal tidak menyebutkan secara gamblang atau secara belak-belakan di dalam teks kata-kata di pilihan A, B, C, D ini. Ya, teman-teman. Atau teman-teman boleh buktikan, cari kata mahalo, mahi-mahi, meklea, sama moana di dalam teks, itu tidak akan ketemu. Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya terus bagaimana? Cara mengerjakannya teman-teman cari petunjuknya. Pertama, kenali kata kunci yang ditanyakan di soal. Di situ kata kuncinya teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii dulu. Ya, yang mana kalau kita scan dan skim atau kita cari kata-kata dalam bahasa Hawaii itu dijelaskan secara umum itu di paragraf satu. Maka kita baca paragraf satu ya. Di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, di mana semua kata dalam bahasa Hawaii itu ya didapat dari susunan alfabet atau ABCD yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Jadi mereka cuma punya 12 huruf, teman-teman. Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P sama W. Jadi hurufnya cuma 12 itu. Kemudian setiap suku kata dalam bahasa tadi atau bahasa Hawaii itu harus berakhiran dengan A, I, U, E atau O. Harus berakhiran dengan vokal. Ya. Dan dua konsonan itu nggak boleh gandeng.
Nah, aturannya tadi ya, teman-teman dua itu. Yang pertama, diingat-ingat, setiap suku kata atau setiap pengucapan kata itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Dan kalau ada huruf konsonan itu nggak boleh ketemuan, nggak boleh gandeng, harus dipisah dengan huruf vokal, gitu ya. Nah, sekarang kita cek ABCD yang tidak mengikuti aturan tadi, karena kita disuruh nyari yang tidak ya. Yang alfa itu ada mahalo. Tiga suku kata ya, atau tiga pengucapan. Ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata harus berakhiran vokal. Ma berakhiran A, ha berakhiran A, lo berakhiran O. Semuanya vokal ya, teman-teman. Kemudian aturan kedua, konsonan nggak boleh gandeng. Nah, konsonannya adalah M, H, sama L. Mereka nggak gandeng ya, teman-teman. Mereka terpisah oleh huruf vokal. Nah, jadi yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Kemungkinan bukan dia jawabannya ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada mahi-mahi, empat suku kata atau empat pengucapan. Yaitu ma, kemudian hi, kemudian ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran vokal a, i, betul ya. Kemudian konsonannya yaitu m sama h-nya itu nggak boleh gandeng. Nah, mereka nggak gandeng ya, teman-teman, terpisah oleh huruf vokal a, i-nya itu. Seperti itu. Berarti yang Bravo juga bukan bukan jawabannya karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Ya, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada meklea, tiga suku kata yaitu me, kemudian kle, kemudian a. Setiap suku kata harus berakhir dengan vokal. E sama A semuanya vokal ya, teman-teman. Kemudian dua konsonan nggak boleh gandeng. Nah, di sini ada huruf K sama huruf L yang gandeng. Padahal tadi sudah disebutkan di dalam bahasa Hawaii huruf konsonan tidak boleh gandeng. Jadi ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Jadi yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah meklea. Alasannya karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Seperti itu. Jadi sekali lagi jawabannya secara tidak langsung disebutkan dalam teks tapi ada petunjuk untuk menjawabnya. Nah, teman-teman disuruh mencari petunjuknya itu kayak main detektif-detektifan gitu ya, teman-teman nyari petunjuk seperti itu. Kemudian jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya adalah teman-teman juga harus menarik kesimpulan atau membuat tebakan adalah soal transisi. Nah, transisi sendiri sebenarnya adalah kalimat perpindahan paragraf, teman-teman. Jadi paragraf satu dengan paragraf kedua atau paragraf kedua dengan paragraf ketiga misalnya ya, itu pasti nyambung. Walaupun topik utamanya itu beda, tapi pasti ada yang menyambungkan. Nggak mungkin tiba-tiba loncat, teman-teman. Gitu ya. Misalkan paragraf satu dan paragraf kedua itu harus ada yang menjebatani. Itulah yang disebut dengan transisi. Nah, letak transisi sendiri itu adalah pada kalimat yang paling dekat dengan yang dihubungkan. Nah, contoh nih, paragraf satu dan paragraf kedua, transisinya itu berada di kalimat terakhir paragraf satu, ya, teman-teman. Kalau nggak gitu, kalimat pertama paragraf kedua. Nah, itu yang nantinya akan menyambungkan informasinya supaya tidak tiba-tiba berubah. Gitu ya, teman-teman. Atau misalnya paragraf 2 dengan paragraf ketiga. Itu letak transisinya ada di kalimat terakhir paragraf 2 dan kalimat pertama paragraf 3. Ya. Nah, ini yang menghubungkan paragraf ini. Nah, transisi ini teman-teman bisa manfaatkan untuk menjawab salah satu jenis soal TOEFL di reading ya, di mana teman-teman itu diminta untuk menebak kalau seumpama sebelumnya teks itu dimasukkan paragraf atau kalau seumpama setelahnya teks itu dimasukkan paragraf, kira-kira paragraf itu membahas tentang apa? Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Di sini soalnya berbunyi paragraf yang mendahului, berarti sebelumnya ya. Jadi paragraf sebelumnya teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, jadi kalau teks ini sebelumnya kita masukkan paragraf lagi, itu membahas tentang apa? Nah, caranya teman-teman baca transisinya. Kalimat yang paling dekat yaitu kalimat pertama. Ya, karena yang ditanyakan adalah sebelumnya, teman-teman ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba si pembuat soal bilang mitos yang lain mengenai lautan. Berarti sebelumnya teks ini ada mitos juga mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones ya, karena Davy Jones itu disebut sebagai yang lain atau yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, maksud saya maaf teman-teman. Pilihan Alpha sama Bravo tidak mungkin karena mereka menyebutkan Davy Jones. Padahal Davy Jones itu
disebutkan sebagai yang lain, yang berbeda. Artinya paragraf sebelumnya itu nggak boleh membahas tentang Davy Jones. Karena nggak mungkin misalkan sebelumnya sudah selesai membahas Davy Jones, paragraf setelahnya baru diperkenalkan Davy Jones itu siapa. Apalagi disebut sebagai yang lain, yang berbeda. Seperti itu. Kalau yang Charlie, sebuah kisah tradisional atau mitos tadi ya, yang berbeda atau yang lain dari lautan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, bersiap-siap untuk melakukan perjalanan di laut. Nah, teman-teman bayangkan nih, misalkan nih, paragraf sebelumnya atau di sini kita membahas langkah-langkah, misalkan latihan fisik, apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan perjalanan laut gitu ya. Kemudian nanti perlengkapan apa aja atau logistik apa aja. Kemudian simulasi apa kalau seumpama ada yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Kemudian paragraf setelahnya bilang mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Kan nggak nyambung ya teman-teman. Tiba-tiba jeglek gitu, tiba-tiba berubah topiknya. Nah itu nggak boleh karena ketika kita menyampaikan informasi harus ada kohesi dan koherensi. Jadi harus ada keutuhan dan kesinambungan atau nyambung, harus nyambung seperti itu. Kalau nggak nyambung nggak bisa. Gitu ya. Jadi fix jawabannya adalah yang Charlie. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah, buka kamus nggak apa-apa. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa. Nah, kalau yang mendahului berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Kita baca kalimat pertamanya. Di situ disebutkan kalimat pertama karena transisinya ya yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan, teman-teman. Di situ disebutkan, meskipun elang gundul merupakan satu simbol nasional dari Amerika Serikat, elang gundul bukanlah satu-satunya. Nah, berarti paragraf ini ngomongin tentang simbol Amerika Serikat yang lain ya. Nah, berarti di paragraf sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai elang gundul sebagai simbol nasional Amerika Serikat. Dan betul sekali, jawabannya adalah yang Bravo ya. The bald eagle which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat atau menjadi simbol Amerika Serikat seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat.
Dan saya lihat ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi nama dari komposisi nya Scott Joplin yang paling terkenal kemungkinan datang dari. Nah, jadi teman-teman petunjuknya adalah nama komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal, teman-teman. Nah, kalau kita scan dan skim, komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Ya, di situ disebutkan kalau namanya adalah The Maple Leaf Rack. Nah, kalau kita cari petunjuk maksud saya di kalimat-kalimat sebelumnya, yang paling mendekati dengan nama Maple Leaf Rack ini adalah Maple Leaf Club. Nah, supaya tahu ceritanya kita baca paragrafnya ya, teman-teman. Di situ disebutkan bentuk musik jazz yang pertama kali namanya adalah ragtime, yaitu lagu yang sangat apa ya, teman-teman? Sangat aktif. Maksudnya aktif itu yang sangat banyak gentakan lah kayak gitu ya, bukan yang slow, bukan yang mellow seperti itu. Jadi lagu yang sangat hidup seperti itu, atau istilah lainnya adalah Rex yang dipertontonkan atau yang dimainkan menggunakan piano. Dan performer atau pemain ragtime yang paling terkenal dan juga komposer ragtime yang paling terkenal adalah Scott Joplin. Nah, terlahir pada tahun 1868 ke keluarga perbudakan gitu ya. Scott Joplin itu mencari nafkah dari umur yang sangat muda, sangat kecil. Dengan cara memainkan piano di bars, bars itu tempat-tempat minum-minum gitu ya, hiburan malam gitu teman-teman. Di sepanjang Sungai Mississippi gitu ya. Nah, salah satu dari pekerjaan rutinnya adalah di Maple Leaf Club yang berada di Sedalia, Missouri. Nah, Maple Leaf Club ini berarti sama salah satu tempat minum-minum gitu ya, atau hiburan malam. Nah, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu, yang kemudian dia produksi menjadi lagu, maksudnya dihasilkan gitu ya. Yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rag. Nah, berarti betul. Jadi dia dapat apa namanya inspirasi maksud saya menamai komposisinya dengan Maple Leaf Rag ini karena dia kerja di salah satu hiburan malam yang namanya adalah Maple Leaf Club. Dan benar sekali jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Salon yang O-nya 2 ya, bukan yang O-nya 1. Kalau salon yang O-nya 2 itu adalah tempat minum-minum, tempat hiburan malam. Kalau salon O-nya 1 itu dia adalah eh, tempat potong rambut atau intinya perawatan rambut lah seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, nama dari sebuah bar di mana dia tampil atau dia bekerja. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Mari kita cek bersama ya. Nah, di situ soalnya berbunyi paragraf yang mengikuti. Nah, yang mengikuti itu berarti setelahnya, teman-teman. Jadi paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas apa? Nah, berarti paragraf setelahnya ya di sini otomatis teman-teman cara menjawabnya untuk menebaknya cari petunjuk yang paling dekat atau baca transisinya yaitu kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir tadi sudah ngomongin tentang komposisinya Scott Joplin ya yang berjumlah lebih dari 500, yang paling terkenalnya namanya adalah Maple Leaf Rag. Berarti paragraf setelahnya pasti nggak jauh-jauh dari itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat betul sekali. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Alpha, Sedalia, Missouri sudah lewat, sudah nggak dibahas lagi, dia sudah di sini, sudah berhenti di sini ya. Nanti kalau kita bahas itu lagi, nanti bahas ini lagi, bahas itu lagi, bahas ini lagi. Jadi nggak selesai, muter terus di situ, teman-teman.
Jadi teksnya berulang-ulang, yang mana nggak efektif ya kalau informasi yang ada diulang-ulang seperti itu. Kalau yang Bravo, Maple Leaf Club sama, dia sudah lewat, bahkan lebih lebih awal atau sudah lebih lama dibandingkan Sedalia sama Missouri. Kalau kita bahas ini lagi nanti maju mundur teman-teman. Kalau yang Delta, kehidupan dari Scott Joplin sama, itu juga mundur teman-teman ya. Kehidupan Scott Joplin sudah disebutkan di sebelum-sebelumnya tadi. Gitu ya, yang mana nanti kalau kita bahas itu lagi, mundur lagi. Nanti bahas setelahnya lagi, membahas itu lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Jadi fix ya, yang paling dekat di sini atau ranahnya ini sudah membahas tentang komposisi atau karangan hasil buatannya si Scott Joplin. Jadi paragraf setelahnya pasti tidak jauh-jauh dari itu. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, komposisinya Scott Joplin yang jumlahnya banyak itu. Karena lebih dari 500 tadi, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis ya. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, silahkan di unmute. Silahkan teman-teman. Sambil saya absen ya. Oke, sudah selesai saya absen. Maksudnya sudah saya selesai saya screenshot. Sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Oke deh, kalau gitu, karena ini hari terakhir ya teman-teman, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman cara menghitung target skor nilai teman-teman ketika tes TOEFL nanti. Jadi nanti teman-teman saya akan kirimkan tabel ini ya, kemungkinan setelah kelas malam teman-teman. Jadi ini caranya menghitung nilai teman-teman untuk TOEFL-nya. Di sebelah paling kiri ini adalah jumlah soalnya atau jumlah benarnya teman-teman. Kalau teman-teman katakanlah, nah kalau yang ini listening, kalau yang ini structure, dan yang terakhir ini adalah reading teman-teman. Nah, listening ini katakanlah seumpama teman-teman ingin mencari nilai 550 ya, berarti 55. Ini nolnya sudah dihilangkan teman-teman ya. Jadi kalau ada 56 berarti 560. 52 berarti 520. Jadi ini nolnya dihilangkan. Nah, kalau pengen 550 berarti di sini teman-teman tarik. Nah, berarti teman-teman harus benar 40 supaya di listening nilainya itu 550. Nah, seumpama teman-teman di structure ingin mentargetkan katakanlah nilai sama, misalkan 550 misalnya. Ya, berarti di sini tarik teman-teman. Nah, berarti teman-teman harus benar 29. Gitu ya. Jadi 29 soal benar dari 40 supaya nilainya 550. Kemudian katakanlah di reading, teman-teman misalnya menganggap reading ini lebih susah dan pengennya 500 aja. Saya harus benar berapa? Nah, 500 itu berarti harus benar 29, teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen di reading ini dapat 500, minimal harus benar 29. Nah, nanti nilai akhir untuk menghitung nilai TOEFL ITP-nya teman-teman itu ketiganya ditambahkan. Jadi ini kalau ditambahkan 1600 gitu ya. Sebentar ini saya warnai beda. 1600, kemudian teman-teman cari rata-ratanya. Jadi dibagi 3. Gitu ya. Jadi nanti ada ini 5, ini nanti jadi 1500, kemudian sisa 100 ya, teman-teman. Nah, nanti sisanya 100 bagi 3 kan 33,333 gitu ya, teman-teman. Jadi nilainya teman-teman nanti adalah 533. Ini nilai skor TOEFL total teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah cara menghitung skor TOEFL-nya. Gitu ya. Izin bertanya, Sir, tes dari lembaga kapan? Nah, untuk tes yang dari lembaga ini nanti teman-teman kan diberikan oleh lembaga langsung ya, bukan saya. Jadi saya hanya tugas saya di sini hanya sampai di sini ya, teman-teman membantu teman-teman belajar. Untuk tesnya nanti untuk waktu pastinya mohon teman-teman tanyakan ke admin lembaga karena yang memberikan nanti langsung dari admin, teman-teman. Nah, admin lembaga itu ada di grup selain saya. Admin itu kan ada 3 ya. Jadi saya, admin satu sama admin 2. Nah, saya sebagai pengajar, admin satu sama admin 2 itu yang nantinya memberikan tesnya, teman-teman. Atau memberikan informasi tentang tes. Jadi kalau teman-teman pengen tanya-tanya tentang tes ataupun sertifikat, bisa langsung ke admin. Gitu ya. Kemudian di hari pertama dulu saya janji ke teman-teman, siapa yang selalu hadir, entah itu di sesi sore saja, atau di sesi malam aja, atau kadang acak, kadang campur, biasanya datang di keduanya.
gitu ya. Pokoknya teman-teman tidak pernah absen di setiap chapter. Saya dulu di awal janji ingin memberikan teman-teman pembahasan tes dari lembaga. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ingin mengklaim atau mendapatkan bonus gratis itu, silahkan japri nama Zoom teman-teman ya, untuk saya cocokkan dengan absensi. Nah, saya sarankan supaya tidak antri, supaya teman-teman didahulukan mengeceknya, kan daripada nunggu lama ya. Teman-teman nanti setelah kelas langsung kirimkan aja nama Zoom teman-teman, kemudian sama nomor HP-nya. Karena nanti saya cocokkan dengan Excel yang dulu di awal teman-teman isi, gitu ya. Seperti itu. Dan saya ingin menceritakan juga sedikit informasi akhir, tapi karena ini sangat sensitif ya, teman-teman, saya mohon maaf, ini saya pause dulu. Dan karena hari ini hari terakhir, saya sekali lagi mohon maaf ya, jika ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, karena saya juga masih belajar ya, teman-teman. Di sini kita belajar bareng, dan semoga yang kita pelajari sekali lagi bermanfaat buat teman-teman. Sukses selalu semuanya, and I'll see you again next time. As I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.